Sempet heboh, akun Instagram Wakil Presiden Gibran Rakabuming ngefollow akun judi online. Kok bisa? Sekretariat Wakil Presiden bilang akun yang difollow Gibran itu dibuat sejak 2022 dan udah 7 kali ganti nama. Awalnya akun tersebut bukan akun judi online, tapi kemudian berubah isi dan identitasnya. Akun itu pun katanya juga difollow beberapa tokoh publik lainnya. Berita-berita masalah si Gibran, karena saya nggak peduli siapa dia, bukan wapres saya kok. Ya walaupun katanya kalau yang nggak mau ngaku Gibran sebagai wapres suruh angkat kaki, orang yang ngomong tuh suruh angkat kaki dari Indonesia. Hak saya dong, hak prerogatif saya untuk mengakui dia atau tidak. Kalau saya tidak mau mengakui dia sebagai wapres ya terserah saya. Sama dengan Bang Irjen memilih golput, itu kan hak prerogatif juga. Ya kalau saya, ya daripada saya malu ngomong sama anak saya, wapresnya siapa ini, tapi nggak hafal nama suku di Indonesia, kan nggak mau, daripada ya terserah gitu kan. Jadi kalau tadi Bang Irjen bilang semakin mempersulit untuk memakzulkan Gibran, nggak juga. Ya. Kita tidak tahu ya dengan kemarin pertemuan Ibu Bu Mega, Pak Prabowo di Hari Pancasila dan sekarbitan ini ada apa. Kita nggak pernah tahu manuver-manuver politik yang sedang dimainkan oleh mereka. Itu. Terus kalau dibilang Gibran ini baik hilirisasi, ya buat para penjilat dan para pengagumnya, para pendukungnya, ya pasti baik. Okay. Tapi kan sekarang ini rakyat udah aware, bahkan pendukung-pendukungnya sendiri aja udah mulai pada aware akhirnya bahwa oh gue udah salah pilih, terutama Gibrannya. Gitu. Jangan dikira kalau judi online, pinjol ilegal, itu semua akan menjadi prioritas kita untuk diberantas. Mereka harus ditiadakan. Ada yang online legal. Kalau online legal ada ikut aturan. Tapi yang pinjol ilegal ini bermasalah. Dan di situ yang bunganya bisa fantastis, cara menagihnya sadis. Bunga fantastis, tagihan sadis. Ini yang harus kita perangi. Dan kita dua sisi, satu memerangi mereka, yang kedua, kenapa sih pinjam? Karena ada kebutuhan, betul tidak? Nah, kebutuhan ini harus ada solusinya. Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman kami di Jakarta. Di kampung-kampung yang PKK-nya membentuk koperasi PKK, maka warganya terbebas dari jeratan pinjol. Kenapa? Ada koperasi simpan pinjam, tapi yang tidak ada di situ pada terjebak. Jadi salah satu solusi yang bisa kita kerjakan di tingkat warga membentuk koperasi simpan pinjam. Saya ingin cerita sedikit kasus di Jakarta. Dulu di Jakarta itu ada satu tempat yang sangat berkuasa, tidak bisa diotak-atik, namanya Alexis. Mungkin ada yang tahu, tapi saya tidak usah menjelaskan isinya apa di situ. Pokoknya tempatnya itu tempat yang tidak perlu kita datangi lah, kira-kiranya begitu. Tapi itu mau ditutup tidak bisa-bisa, di demo, tidak bisa-bisa. Protes, tidak, mendal semuanya. Seperti tempat yang super powerful. Lalu terjadi pergantian kepemimpinan. Setelah pergantian kepemimpinan, tempat itu langsung ditutup, cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Itu namanya kewenangan. Itu namanya kewenangan. Karena itulah kita melihat di sini banyak kebijakan tanah-tanah rakyat yang tergeser. Kita menyaksikan itu. Bagaimana kita menyaksikan peternak yang pada tutup karena pakan ternaknya mahal. Petani yang tidak bisa sejahtera karena harga pupuknya mahal. Betul tidak? Harga gabahnya juga rendah. Kita ketemu dengan nelayan-nelayan yang kesulitan untuk solar, kesulitan untuk jaring, kesulitan untuk alat-alat mereka berlayar. Ini semua sebetulnya sumber dayanya ada. Tinggal masalahnya
mau ditandatangani tidak alokasi untuk mereka. Betul tidak saya? Karena itu yang kita bicarakan kewenangan. Kita tidak sekedar mau protes, bukan, kewenangan. Dengan kewenangan itu insya Allah nanti kita justru bisa membantu membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Tapi jangan yang besar tambah besar, yang kecil tambah kecil. Itu lagunya Rhoma Irama itu. Yang miskin makin, yang kaya makin. Nah, kita ingin boleh saja yang besar tidak usah dikecilkan, yang besar tidak usah dimusuhi, tapi jangan biarkan yang kecil terus menerus kecil. Yang kecil harus dibesarkan, dan itu lagi-lagi sumber dayanya ada, uangnya ada, tinggal mau dialokasikan atau tidak. Itu pakai apa? Tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Tanda tangan itu didapat lewat kewenangan. Kalau kekuasaannya di tangan rakyat, tapi kewenangannya yang dititipkan kepada orang-orang yang dipercaya oleh rakyat. Insya Allah kita bisa lakukan perubahan itu. Aminnya yang keras. Siap bergerak bersama? Siap menjangkau semua? Insya Allah dari Jember digaungkan perubahan untuk Indonesia. Mbak Menawi mekaten yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan, dan sekali lagi terima kasih kesempatan silaturahminya. Insya Allah ini bukan silaturahmi terakhir. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan silaturahmi ini menjadi gerakan persaudaraan untuk kita semua. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya, dan itu yang kami tawarkan. Anda tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok karena rekam jejak Anda kan selalu bilang, lihat rekam jejak aja. Salah 1, 2, 3, 4, 5 alasan kenapa banyak orang khawatir Anda menjadi presiden, karena Anda akan menghentikan semua rencana-rencana yang sedang dijalankan dengan komitmen-komitmen tadi yang akan rusak di tangan Anda nanti. Pertama, mereka khawatir Anda tidak akan melanjutkan IKN, pemindahan ibu kota, karena statement Anda menunjukkan bahwa Anda sebenarnya tidak terlalu setuju dengan itu, atau bahkan sama sekali tidak setuju. Ketakutan ini mendasar atau tidak? Saya sudah tadi tunjukkan di Jakarta ya, bagaimana kita menghargai aturan hukum dan memberikan kepastian. Dan saya konsisten soal ini. Aturan main nasional sampai domestik, sampai daerah, jaga konsistensi itu supaya memberikan pesan bahwa semua yang disebut regulasi itu dihormati. Gitu kira-kira. Lalu terkait dengan ini, kadang-kadang saya ini bertanya, Bang Andi, kenapa ya selalu ditanya soal IKN itu diteruskan apa tidak? Apa sesungguhnya ada masalah di sini sehingga harus diperlukan kekuatan politik untuk terlaksana? Dan sesuatu yang baik itu kan tidak perlu kekuatan politik, ya semuanya pasti akan jalan, Bang. Jadi kalau itu dipertanyakan, Anda menganggap bahwa proyek IKN ini... Maksud saya pertanyaannya saja. Tidak. Barangkali alam bawah sadar jurnalis itu merasa ini kelihatannya perlu otot politik Pak untuk terlaksana gitu. Bukan jurnalis, statement itu datang dari politisi, datang dari pemerintah yang ada sekarang, datang dari Pak Jokowi. Jurnalis hanya menjadi medium. Jadi sebenarnya kekhawatiran ini datang dari Pak Jokowi. Sebuah program kalau itu baik ya Bang, ya otomatis akan jalan dengan sendirinya lah. Siapa yang mau menghentikan program baik Bang? Tanya serana rakyat yang protes. Semua program yang baik itu kok dihentikan rakyat yang protes Bang. Baik. Langsung aja kalau gitu saya tanya, kalau Anda jadi presiden, Anda akan lanjutkan atau tidak IKN ini? Dan jawaban saya selalu saya sampaikan bahwa ini adalah undang-undang. Sudah diputuskan undang-undang. Dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara. Mas Anies pernah menjadi gubernur ibu kota, dan hari ini menjadi isu publik. Saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta,
Saya pengen dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Silahkan. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi nggak akan mengurangi Apakah kemacetan. boleh saya simpulkan kalau begitu Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN menolak IKN dilanjutkan? Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup. Baik. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Anda ini berbahaya sekali karena gubernur yang pandai mengolah kata, dosa Anda yang diungkit-ungkit adalah Anda menelantarkan taman-taman yang sudah dibuat bagus oleh Pak Jokowi, oleh Pak Ahok, ya. Waduk Pluit misalnya, ada itu di video-videonya berantakan, kumuh, padahal dulu udah bagus. Kemudian juga ada Kalijodo, dulu tempat mesum, kumuh, diubah demikian bagusnya, cantiknya sama Pak Ahok. Kemudian Anda telantarkan, dan itu kembali jadi tempat mesum, tempat kotor, kumuh, dan seterusnya. Cerita-cerita ini beredar di masyarakat. Jadi Anda ini sebenarnya merusak apa yang sudah dibangun, dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Heboh teman-teman di media sosial bagaimana akun Instagram dari Gibran Rakabuming ini memfollow akun Judol ya. Ini membuat heboh di media sosial menjadi perbincangan ya, dan ini membuat kita pasti tercengang ya. Ya mungkin ini adalah sesuatu yang biasa saja kata Istana ya, mengatakan bahwa perubahan-perubahan nama akun tersebut ya, bagaimana akun tersebut bisa dijual atau dijual ke orang lain ya, sehingga berupa nama. Nah ini kita berbicara soal Anies Baswedan yang selalu ingin memberantas ya setiap tindak kriminal, apalagi judol teman-teman ya. Dan memang marak sekali ya hal tersebut sekarang di media sosial. Anies ketika jadi presiden satu saat nanti teman-teman, saya yakin beliau akan memberantas ke akar-akarnya. Bagaimana menurut kalian?